Shalom semuanya, kembali lagi di Renungan Inspiratif bersama saya Emily Karyanto. Hari ini saya mau membawakan sebuah topik yaitu kembali ke awal. Saya mau bacakan dulu di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebelum kita mendengarkan cerita dan sharing yang akan saya bawakan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau sangat baik. Kalaupun kami sedang mengalami musim dan masa yang kurang baik, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan dan Allah yang setia. Hari ini kami mau kembali lagi Tuhan ke awal di mana kami mencintai Engkau. Kami begitu merindukan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk mau sama-sama belajar dibentuk dan diproses sehingga hidup kami terus mengarah kepada Engkau lebih lagi. Sekali lagi Tuhan menyerahkan beberapa menit ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dari hari ini saya mau sharing ya teman-teman semua yang mendengarkan atau sedang melihat saya mau bercerita tentang kembali ke awal. Kenapa sih kok kita perlu kembali ke awal? Saya mau menceritakan sebuah ilustrasi yang pernah saya baca dan ini sangat memberkati saya. Ada seorang kakek hidup di sebuah desa yang begitu jauh dari mana-mana bersama dengan cucunya. Kakek ini begitu rajin membaca firman Tuhan, kakek ini begitu berantusias untuk membaca firman Tuhan. Sampai sang cucu berkata, "Kakek, aku pengen deh seperti kakek. Tapi setiap kali aku membaca, aku bosan. Aku gak ngerti nih, baca Alkitab tuh buat apa, gak penting buat aku sepertinya." Waktu cucunya berkata seperti itu, kakek itu berkata, "Nak, sekarang ambil air menggunakan keranjang arang ini. Pastikan dari sungai sampai ke rumah ini airnya tetap terisi penuh." Oke, sekalipun di dalam hati cucu itu dia berpikir bahwa ini sangat mustahil. Tapi dia ingin menyenangkan kakeknya. Sehingga dia berusaha membawa air itu. Dia berlari pada pertama kali. Begitu sampai di depan rumah, airnya habis. Berulang kali sampai yang terakhir dia berkata, "Kakek, percuma. Aku pakai ember aja ya. Percuma nih pakai keranjang arang ini, nggak bakal berguna, airnya bakal habis terus." Tapi sang kakek berkata, "Kamu bilang semua ini percuma. Coba sekarang perhatikan keranjang arang itu." Begitu cucunya melihat keranjang arang yang ada di depannya, dari yang pertamanya sangat kotor, sangat jelek, sangat menjijikkan, keranjang itu berubah menjadi begitu bersih dan indah. Sama halnya dalam hidup kita, seringkali kita berpikir bahwa percuma deh baca Alkitab, gak penting, gak tahu, gak dapat apa-apa. Tapi tahukah kita bahwa Alkitab membawa kita untuk berubah ke arah Kristus. Waktu kita membacanya terus-menerus, itu akan mengubah hidup dari dalam kita dan akan muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama dengan cucu yang tadi, dia sudah bilang percuma, tapi ternyata tidak ada yang percuma. Itu mengapa kita perlu kembali membaca Alkitab. Seringkali kita hanya membacanya, tapi tidak merenungkannya. Padahal waktu kita membaca Alkitab, ini pengalaman pribadi saya mendapatkan ada inspirasi baru. Seringkali waktu saya sudah mulai kehilangan ide buntu, saya bilang, "Tuhan, hari ini waktu saya baca firman, waktu saya mengambil waktu saat teduh saya mohon Engkau berbicara kepada saya." Dan saya mendapatkan inspirasi-inspirasi yang baru. Saya juga mendapatkan pengetahuan yang baru. Saya jadi tahu bahwa apa yang terjadi hari-hari ini di dunia ini sudah pernah dituliskan di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, saat saya berada di masa kesukaran maupun masa yang begitu membahagiakan, ada ayat-ayat firman Tuhan yang muncul dalam pikiran dan hidup saya, yang akhirnya seringkali saya gunakan untuk mengencourage orang lain untuk mengalami Tuhan. Ada seorang teman saya pernah berkata kepada saya, seringkali Tuhan lebih tertarik mengubah hidup kita lewat proses yang kita alami, bukan hanya sekedar hasilnya. Salah satunya proses yang kita alami dengan membaca firman Tuhan. Dulu waktu SD saya ingat sekali di gereja kita di JKI Keluarga Kerajaan masih ada doa pagi jam 5 pagi. Saya tidak diizinkan ikut doa pagi karena jam selesai doa itu mendekati jam saya berangkat sekolah.
Oleh sebab itu, saya setiap jam 5 pagi tetap ikut bangun, tapi saya akan duduk di ruang TV dan saya akan membuka firman atau membuka Alkitab dan saya akan membacanya. Saya punya perjanjian dengan papi atau papa saya untuk siapa duluan menyelesaikan Alkitab. Setiap pagi saya baca, entah ngerti, entah enggak, entah nama-nama atau apapun, sampai akhirnya sekarang saya tahu bahwa itu sangat berguna buat saya. Kenapa? Waktu saya beranjak dewasa, saya beranjak lebih lagi mengalami banyak masalah, saya kendor dalam membaca firman Tuhan. Kenapa? Ya karena saya pikir, sia-sialah firman Tuhan ya gitu-gitu aja. Tapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara, dan semua teman-teman yang menyaksikan, Tuhan seringkali mengingatkan kepada saya apa yang pernah saya baca waktu dulu saya masih kecil. Dan itu benar-benar menguatkan saya, menegur saya, mengingatkan saya. Karena tadi di 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa tulisan yang diilhamkan Allah atau firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Teman saya pernah bercerita kepada saya bahwa dia pernah duduk di sebuah mall dan tiba-tiba ada seorang anak duduk di sampingnya. Anak itu melihat jam tangan yang dilihat bagus banget dan mahal mungkin ya. Waktu itu dia bertanya sama anak itu, "Wah, jam kamu bagus sekali ya. Wah, kayaknya merek mahal nih." Lalu dia bertanya, apakah jam itu bisa memberitahu kamu tentang waktu? Lalu anak itu dengan polos melihat teman saya dan berkata, "Enggak om, jam tangan ini gak bisa ngasih tahu waktu sama om." Lalu teman saya kaget, "Kok gak bisa kasih tahu waktu? Emang kenapa?" "Jam tangan ini gak bisa bicara om untuk kasih tahu ini jam berapa. Harusnya om melihat dan membaca angka yang ada di situ." Dan di saat itu teman saya terdiam dan merenungkan. Seringkali kita berkata, aku mau dengar suara Tuhan, aku mau tahu kehendak Tuhan, aku mau tahu semua yang Tuhan mau buat hidupku. Tapi kita seringkali lupa bahwa firman Tuhanlah yang berbicara kepada kita sebagai sumber suara Tuhan. Dan kalau hari ini kita masih berpikir bahwa udahlah Alkitab gak penting, ini waktunya kita kembali ke awal. Kembali ke cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Mau waktu dulu doa-doa kita dijawab dengan cepat, ataupun sekarang kita harus menunggu menanti jawaban Tuhan. Ini waktu terbaik kita untuk kembali kepada firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak bisa hanya mendengar cerita orang, mendengar kesaksian orang. Kita perlu mengalaminya. Hari ini saya mau mengajak kita semua, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya cuma mau bagi 3 hal yang saya alami, 3 tips yang saya alami untuk kembali membaca firman Tuhan. Yang pertama, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya datang ke Tuhan dan saya bilang, "Tuhan, saya pernah kecewa karena firman-Mu tampaknya gak hidup dalam hidupku. Karena janji-Mu tampaknya sia-sia. Saya minta ampun, saya minta maaf sama Tuhan karena saya pernah marah dan kecewa. Lalu saya minta Tuhan, kalau nanti saya membaca Alkitab, beri saya kesanggupan untuk tetap setia sekalipun saya tidak mengerti." Kenapa kita perlu berdamai dengan diri kita sebelum kita membaca Alkitab? Supaya kita tidak jadi apatis, supaya kita tidak jadi marah kalau janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita. Yang kedua, kita perlu menyusun kembali komitmen kita. Bisa 1 hari 1 pasal, 1 hari 1 ayat dulu, nanti naik jadi 2, 3, 10 dan lain sebagainya. Tidak perlu memaksa diri, tapi langkah awal kita, langkah pertama kita yang menentukan langkah-langkah selanjutnya. Dan yang ketiga, follow sesuatu yang membangun hidup Anda. Entah akun-akun yang rohani, akun-akun yang memberikan firman Tuhan, atau kita bisa dengarkan Alkitab audio yang setidaknya waktu kita melakukan aktivitas, Tuhan bisa berbicara lewat firman yang masuk dari apapun itu. Dan sekali lagi, membaca firman itu bukanlah sesuatu yang membosankan waktu kita membaca, merenungkan, dan mengalaminya.
Saya benar-benar mengajak kita semua, ini waktunya untuk kita kembali ke awal. Kembali kepada cintanya Tuhan yang masih sama buat hidup kita. Saya mau baca ayat terakhir di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran Tuhan lewat firman akan memerdekakan kita. Waktu kita mengalami kelemahan, Tuhan akan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Waktu kita mengalami hal-hal yang buruk, waktu kita mengalami tekanan, Tuhan akan memberikan jawaban dan jalan keluar. Waktu kita merasa tidak dicintai, Tuhan berkata lewat firman-Nya, kamu cukup. Cintaku, kasih karuniaku cukup buat kamu. Oleh sebab itu, mari kita kembali ke awal. Kembali kepada kasih dan cintanya. Kembali kepada surat cintanya lewat pembacaan Alkitab kita. Saya percaya kita semua akan mengalami Tuhan lebih lagi mulai dari hari ini. Saya mau berdoa buat kita semua supaya sama-sama kita punya komitmen yang baru untuk kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu kami manusia yang terbatas, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Kami mau kembali kepada cinta mula-mula kami kepadamu Tuhan. Kami minta maaf kalau selama ini kami jadi apatis, kami jadi kecewa karena kami tidak atau belum menerima janji-Mu lewat firman-Mu. Ampuni kami kalau kami melalaikan setiap komitmen yang kami punya, melupakan setiap janji kami untuk mempunyai waktu membaca firman-Mu. Atau ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami lebih suka follow akun-akun atau mengikuti akun-akun menonton sesuatu yang tidak membangun hidup kami. Hari ini saya dan semua orang yang ada di rumah bersepakat. Kami percaya bahwa mulai hari ini ada komitmen yang baru. Kami mau kembali ke awal, ke cintanya Tuhan yang mula-mula. Karena kami tahu firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Firman-Mu yang akan membenarkan jalan hidup kami. Dan Engkau akan menuntun langkah kami. Kami mohon bantu kami Tuhan untuk mengalami transformasi kehidupan mulai dari hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Biarkan apapun yang terjadi dalam hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya percaya segala sesuatu yang terbaik Tuhan kerjakan buat hidup kita. Tuhan berkati.